Gubernur Jawa Barat, Saudara Dedi Mulyadi, Kang Dedi Mulyadi, beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Saudara Muhammad Farhan, para pimpinan BUMN yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan, para rektor perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang hadir, terima kasih, kehormatan, dan semua dosen yang berkenan hadir. Yang saya banggakan, para mahasiswa kandidat doktor yang hadir di sini, para peneliti unggul sains, teknologi, engineering, dan mathematics dari seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang turut hadir. Di sini ada catatan. Wartawan akan meninggalkan ruangan setelah Bapak menyapa daftar hadir. Menteri dan setingkat menteri yang hadir. Saya bacakan semua ya. Karena penting ini, ya ini budaya kita. Ya. Jauh-jauh datang nggak disapa. Nggak apa-apa kan? Saya nggak dibatasi waktu. Siapa tahu ITB kan agak keras. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno yang saya hormati. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Rozan Perkasa Roslani. Menteri Kesehatan, Saudara Budi Gunadi Sadikin. Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin. Menteri Bappenas, Profesor Rahmat Pambudi. Menteri Keuangan, Saudari Sri Mulyani. Menteri Kelautan dan Perikanan, Saudara Sakti Wahyu Tranggono. Belum profesor ya. Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Saudari Metia Fiada Hafid. Menteri Ketenagakerjaan, Profesor Yasierli. ITB rupanya nih. ITB banyak sekali. Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Nah, UGM satu nih. Sekretaris Kabinet RI, Saudara Letkol Teddy Indra Wijaya. UGM atau dari mana? UI. UI. Ada temannya tuh, Bu Sri. Kepala Badan Pusat Statistik, Saudara Amalia Adininggar. ITB lagi. Yang nyusun kabinet siapa? Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana. Nah, ini IPB ini. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Saudara Laksana Tri Handoko.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Saudara Angga Raka Prabowo. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Fauzan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Todotua Pasaribu. Horas. Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tidak hadir. Coba dicatat. Direktur Utama Pertamina, Saudara Insinyur Simon Aloysius Mantiri. ITB lagi. Direktur Utama PLN, Saudara Darmawan Prasojo. Ada. Direktur Utama Telkom Indonesia, Saudari Dian Siswarini. Direktur Utama PT Pindad, Profesor Sigit Puji Santoso. ITB lagi. Direktur Utama Krakatau Steel, Saudara Akbar Johan. Direktur Utama PT Land Industri, Saudara Yoga Dharma Setiawan. Ada. Bang, iya, terima kasih. ITB juga. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Saudara Gita Amperiawan. Ya. Dari mana lo? ITB juga. Direktur PT Bio Farma, Saudara Syadik Akasha. Perguruan tingginya ITB juga. Boleh. Direktur PT Dahana, Saudara Hari Imawan. Ya. ITB juga. Direktur PT PAL Indonesia, Saudara Kaharudin Zenot. Ini ITS Nagasaki Hiroshima. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Saudara Andin Hadianto. Dari mana? Stan. Oke. Baik, jadi sudah dibaca daftar hadir semuanya. Para wartawan dipersilakan minum kopi. Udah disiapkan kopi. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Rakyat Indonesia tergantung sama para hakim. Dan saya sebagai mandataris, saya sadar itu, dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia.
cari uangnya. Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang. Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan. Mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan. Dan gaji, saya kira saya langsung aja ya. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Yang penting kekayaan itu harus kita jaga, harus kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya. Itu perintah Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum kita yang tertinggi. Benar Pak Ketua? Ini adalah sebuah kegiatan kemanusiaan. Kan ditempatkannya di Pulau Galang. Itu kan juga
tempat yang terpisah dari warga kita yang bermukim di pulau-pulau lainnya. Karena di sana juga dulu kan dulu pernah tempat pengungsian, tapi juga pernah untuk pusat penanganan COVID waktu itu di sana. Jadi sebenarnya kalau dalam sisi keamanan dan kenyamanan warga itu bisa manageable lah, sangat manageable kalau di sana. Dan ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan. Jadi nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan, mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza. Jadi bukan memindahkan warga, tapi kita semacam operasi kemanusiaan untuk membantu sebanyak yang kita bisa. Jadi sejauh ini pemerintah menargetkan bisa membantu pengobatan untuk 2.000 warga Gaza. Itu penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan kedua ini, pertanyaannya sangat sering ya. Jadi ada momen politik sedikit, ada pertanyaan soal ini. Untuk yang tadi saya nggak bisa konfirmasi itu, ya. Silakan tanyakan kepada yang menyatakan. Tapi teman-teman, Presiden kemarin memang menyatakan hal ini, ya. Yang disampaikan Presiden adalah hari ini beliau merasakan kabinet sangat solid, ya, kabinet sangat kompak, dan beliau sebagai kapten kesebelasan mengucapkan terima kasih banyak atas soliditas, kerja keras, dan kekompakan seluruh anggota kabinet. Jadi kita, ya, saya, teman-teman, hari ini ngambil kalimat Presiden yang itu saja, ya, kalimat Presiden yang itu saja. Tetap dalam kerangka bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Presiden bisa lakukan, yaitu tergantung kepada Presiden. Tapi yang beliau sampaikan kemarin, baik dalam rapat terbuka maupun dalam rapat tertutup adalah beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kabinet yang dirasa bekerja sangat keras, sudah bekerja dengan sepenuh hati dalam tim yang solid, saling bekerja sama antar kementerian. Jadi tidak satu kementerian bekerja sendiri-sendiri, tapi ada kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga, serta beliau merasakan sebagai ketua kapten kesebelasan, beliau merasakan kesebelasan ini sangat kompak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu Presiden juga mengatakan orang-orang di luar bisa saja berspekulasi ada reshuffle, tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumbernya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kata-kata yang tadi. Ada pertanyaan yang lain? Baik. Silakan selanjutnya dari Herdi. Dari mana? Cek. Selamat siang Pak, saya Herdi Pak dari Detikcom. Detik, ya. Pertanyaan saya lebih ke Herdi Pak. Herdi. Detikcom. Pertanyaan saya lebih ke sektor ekonomi Pak. Kemarin itu BPS baru meluncurkan data terakhir pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,12%. Namun di tengah masyarakat justru ini menimbulkan kegaduhan karena banyak ekonom menilai ini tumbuhnya terlalu tinggi gitu Pak. Banyak yang tidak mengira di masyarakat atau ada beberapa ekonom. Ada beberapa ekonom. Kata ekonom ngobrol kan jadinya. Iya. Boleh kasih tahu saya Kak siapa saja ekonomnya? Ada Selios, ada Core, ada Indef menyebut seperti Selios, itu. Core, Indef. Ya, jadi apa pernyataan? Mereka tinggi, jauh melebihi ekspektasi, dan kalau dilihat secara kasar di tengah masyarakat juga sebenarnya banyak gejolak timbul juga di perekonomian, misalnya seperti banyak PHK, susah cari kerja, terus kemudian ada juga fenomena muncul rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya segala macam, itu diungkapkan sama pengusaha gitu Pak. Mungkin dari pemerintah melihat ini seperti apa gitu, dan mungkin kemarin di sidang kabinet hari ini mungkin sempat disoroti Presiden gak sih pertumbuhan ekonomi, tapi banyak keresahan gitu loh. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Ya, kalau keresahan mungkin framing ya, kalau soal keresahan ya. Kita tahu juga, saya juga membaca ada beberapa ekonom yang
mungkin tidak terlalu positif melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif. Jadi pertumbuhan ekonomi kita positif, tapi ada yang melihatnya dengan cara yang tidak positif. Sebelum saya sampaikan yang lebih teknis, ini teman-teman, pemerintah itu jujur-jujur aja loh mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik. Kuartal 4 2024 itu kan Presiden Prabowo sudah menjabat, ya kan? Presiden Prabowo dilantik Oktober 2024, berarti kuartal 4-nya itu sudah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dengan BPS di bawah Presiden Prabowo. Itu pertumbuhan ekonomi kita 5,02. Dikeluarkan apa adanya kuartal 4. Kuartal 1 2025, teman-teman masih ingat nggak datanya? Yang dikeluarkan 4,87. Turun kan? Penurunan itu dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Turun, kita bilang turun. Kuartal kedua naik 5,12, dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Jadi kalau turun kita bilang turun, kalau kita naik dibilang naik. Tapi memang ada sebagian kalangan yang kalau turun dia percaya, kalau naik dia tidak percaya. Padahal dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, dikeluarkan BPS di bawah pemerintahan yang sama. Banyak orang yang sekarang terpaku sama konsumsi, government spending, tapi nggak mau terima data investasi. Data yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi, kemarin juga Menteri Investasi juga sampaikan lagi dalam rapat kabinet, realisasi investasi, ini bukan komitmen ya, tapi investasi yang sudah terrealisasi, artinya mereka sudah spending di sini. Itu nilainya 942,9 triliun. Hampir 50% dari target investasi tahun ini yang sebesar 1.900 triliun. Dan Menteri Investasi bilang, kami optimis target investasi tahun ini akan tercapai. Dan dari target investasi dan dari realisasi investasi, ini realisasi ya, bukan komitmen ya, bukan janji nih, tapi investasi yang sudah direalisasikan di Indonesia sampai bulan Agustus, itu yang tercipta lapangan kerja, serapan dari realisasi investasi ini sudah 1,259 juta tenaga kerja. 1,259 juta tenaga kerja, 1.259.868 tepatnya. Lapangan kerja yang tercipta. Jadi ini data ini. Jadi ada konsumsi, ada investasi, ada government. Di sektor lapangan usaha misalnya, sektor industri manufaktur kita tumbuh 5,6%. Ya, investasi yang tadi ini tumbuh 6,99%. Ini dua angka ini digabung jadi faktor penambah pertumbuhan kita menjadi 5,12. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya, kira-kira seperti itu. Dan payungnya yang perlu dipahami bahwa pemerintah kita, BPS kita kalau turun bilang turun, karena kuartal 1 kan yang diumumkan 4,87. Kalau naik kita bilang naik. Jangan kemudian kalau turun dipercaya, kalau naik kemudian menjadi tidak percaya. Kita kan nggak memperlakukan ini seperti ramalan zodiak kan. Kalau sesuai kita percaya, kalau nggak sesuai kemudian kita nggak. Karena dikeluarkan oleh lembaga yang sama, dikeluarkan di bawah pemerintahan yang sama. Kira-kira gitu. Jadi kalau fenomena-fenomena parsial tadi yang disampaikan, apa istilahnya tadi? Rojali, rohana, kita mungkin masih melihatnya dalam ekonomi konvensional. Sementara sekarang ekonomi itu berkembang sekali kan? Model dan cara jual beli juga berkembang. Sektor logistik kita tumbuh loh. Coba lihat datanya. Dalam laporan BPS, sektor logistik kita tumbuh, artinya kalau sektor logistik dan pengiriman barang tumbuh kan yang dikirim itu barang. Kalau yang dikirim barang atau yang dikirim atau ada pergerakan orang, itu kan artinya ada jual beli. Dan mungkin jual belinya tidak lagi di toko-toko konvensional, tapi mungkin sudah lewat marketplace, lewat platform yang lain.
Ya karena sektor logistik kita tumbuh cukup tinggi. Jadi ini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi kita harus open minded nih, dengan cara berpikirnya lebih terbuka. Jadi nggak terpaku kemudian dengan cara berpikir yang old school dan konvensional, kira-kira begitu. Pak Presiden kemarin optimis. Presiden bilang dengan pertumbuhan ekonomi seperti ini artinya strategi transformasi nasional kita sedang berada di jalan yang benar. Itu kata-kata Presiden kemarin menanggapi hasil pengumuman pertumbuhan ekonomi kita. Dan realisasi investasi ini sangat diapresiasi oleh Presiden, dan Presiden optimis kita sedang dalam track ekonomi yang benar. Kira-kira begitu. Nanti ini sebenarnya pernah diumumkan oleh Danantara, tapi saya tidak catat yang itu. Tapi kalau dari negara, ya, negara yang merealisasikan investasinya yang paling besar itu ada 5 besar. Ada Singapura yang terbesar, 8,8 miliar US dollar. Ada Hong Kong RRT, dan RRT itu kalau digabung mungkin di atas 8 miliar dolar juga. Ada Malaysia, ada Jepang. Jadi itu 5 negara yang merealisasikan. Kalau sektornya, sektor investasi ada catatan saya, di industri logam dasar, industri transportasi dan telekomunikasi, di sektor pertambangan, dan di sektor jasa, perumahan, dan kawasan industri. Itu 5 sektor investasi terbesar yang masuk, yang realisasinya ada sampai bulan Agustus tahun 2025. Ya. Malaysia dan Jepang angkanya berapa? Catatan saya, nanti teman-teman juga bisa cross check juga dengan yang dilaporkan oleh Menteri Investasi. Malaysia ada 1,7 miliar dolar, kemudian Jepang 1,6 miliar dolar. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Sama nggak catatannya? Belum cek. Ya, catatan saya 1,7 dan 1,6 miliar dolar. Oke. Baik, terima kasih Ya. Pak Kepala. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yara. Pertanyaan terakhir bukan? Ya. Ya. Selamat siang Pak Hasan, saya Baik. Yara dari Antara TV Pak. Izin mau mengkonfirmasi kembali untuk proses pendatangan 2000 warga Gaza tadi ke Pulau Galak itu akan dimulainya kapan? Dan apakah ini angka awalan untuk nantinya akan bisa lebih banyak lagi atau played by ear atau gimana Pak? Terus kemudian mau follow up terkait kebijakan tentang beras. Kemarin kan kasus pengoplosan ini pesannya dari Pak Presiden juga udah cukup kuat, kepolisian juga udah ada beberapa tersangka yang ditetapkan, tapi kalau dari sisi regulasi update-nya seperti apa? Kemarin kan sempat ada kabar juga mau menghapus beras premium dan medium, ini apakah akan berlanjut atau gimana Pak? Terima kasih. Soal beras ya. Kalau yang dari pertanyaan tadi itu nanti Presiden meminta Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem, tata cara, dan prosesnya seperti apa. Dan mungkin nanti teman-teman bisa follow up ke Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan. Nah, yang kemudian pertanyaan berikutnya adalah soal beras. Soal beras, arahan Presiden itu ada 2. Arahan pertama adalah yang pelanggaran-pelanggaran itu proses hukumnya tetap dilanjutkan. Kalau ada pelanggaran ya, pelanggaran-pelanggaran itu proses hukumnya tetap dilanjutkan. Beliau minta aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang adil soal ini. Kemudian kalau soal harga beras di pasar, jadi pemerintah kemarin sudah disampaikan juga oleh Menko Pangan, pemerintah sudah memerintahkan Bulog untuk mengucurkan beras ke pasar dalam program stabilisasi pasokan harga pangan, itu sebesar 1,3 juta ton dari bulan ini sampai bulan Desember. Ya, 1,3 juta ton diminta itu Bulog untuk mengeluarkan beras operasi pasar supaya harga beras bisa turun, supaya
stok beras di pasar itu tersedia dan mencukupi. Jadi itu yang ada kemarin bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya. Oke. Cukup? Saya rasa cukup. Total sudah ada 3 Cukup ya? pertanyaan, Pak. Ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak. atas kehadiran teman-teman. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab keingintahuan teman-teman media dan keingintahuan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di konferensi selanjutnya.